Drop it. Kamu Sorry guys, gue ulang. Gue habis nge-live, gue baru nanya-nanya. Ini baru gue tahu. Mohon maaf loh ya. Sekali lagi saya ulangin. Inisial ED. Sekarang aku nggak nanya dia lagi karena saya tadi udah baca semua surat ini. Inisial ED, dia bahkan nggak ngerti apa yang terjadi pada diri dia. Nah sekarang kita baru mau ngomongin nih. Agensi mungkin udah ngomong dan dia lupa. Asal Solo dan sudah pindah tempat ke Sragen. Mbak ini pertamanya mengalami gejala TBC dan dia terbukti TBC. Saya kasih lihat ini namanya PIC. Ya. Mbak, saya ngasih orang ngelihat ini atas persetujuan kamu ya. Nggak bisa dilihat lah. Suana. Yang kedua, ini zhang esin zhongliu. Kanker usus besar kayaknya. Usus besar di bagian AN bintang S. Tadi saat saya ngobrol dengan Mbak mohon maaf Mbak ya. Saya mau kasih kalian lihat guys, ini sangat mengerikan sebenarnya, sangat mengerikan. Boleh saya lihat dulu bagian, mohon maaf, bagian pembuangan di mana? Sebelah kiri kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Jadi udah tutup. Jadi ya ampun. Ini gimana sih ini? Ribet. Jadi nangis. Jadi kondisi mbaknya ini saluran pembuangannya itu Yongjo alias selamanya di situ. Kamu tahu akan hal ini? Awalnya kamu shock nggak? Shock, nangis berat. Berat. Terus nggak habis pikir aku punya penyakit kayak gini. Soalnya penyakitnya nggak terasa. Cuma akhir tahun kemarin baru terasa. Akhir tahun baru kerasa sakit gitu ya. Jadi dia saluran pembuangan. Karena jangan heran, apa yang tadi kalian lihat, ya itu memang kotoran. Mohon maaf sekali. Ini yang saya kaget, dia tidak mengerti bahwasanya apakah itu kapan keluarnya, keluar berapa banyak. Dia mesti bersihkan pada saat dia ke kamar mandi. Dan ini tidak bisa kembali seperti semula. Selamanya di situ dan selamanya menggunakan alat itu. Satu kantong itu berapa duit? 190 NT. 190 NT. Satu hari apa berapa lama ganti sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali harus beli. Kamu udah tanya nggak alatnya di Indonesia ada nggak sih? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Tapi ya nggak tahu. Jadi kamu seumur hidup harus membeli alat itu untuk membantu kamu. Iya. Ya Allah. Gua tadi habis tutup live nih, gua baru tahu kondisi dia ternyata lebih parah daripada yang saya kira. Anak mbak ini juga sekarang masih perawatan karena kecelakaan. Dan dia sendiri masih melakukan ada kontrol pengobatan virus dalam tubuh dia, TBC. Dan ini dia masih harus tetap melanjutkan kehidupan dia dengan barang tersebut. Maaf loh, saya tadi kurang ngerti loh. Ya nggak apa-apa. Jujur nangis lah. Mas terjadi kok. Jadi kamu udah ikhlas belum sih dengan keadaan begini? Ikhlas. Ikhlas.
Dan ini yang membuat saya makin kesel. Masa sih nggak ada dari pemerintah sana yang telepon sedikit tanya keadaan dia. Pak, saya rasa ini parah banget loh Pak. Sekali lagi, ini seumur hidup menempel di badannya dan bagian bawah sudah tidak bisa dipakai. Untuk saluran yang bagian belakang. Keluarga udah pada tahu? Udah pada tahu ya? Udah tahu. Anak? Tahu lah. Tahu juga. Keinginan kamu apa? Keinginanku ya sehat seperti semula, biar aku bisa menghidupi anakku sama keluargaku, gitu aja udah cukup. Untuk ini kembali seperti semula kata dokter mungkin Nggak mungkin, nggak mungkin. karena kemarin terlalu parah, udah stadium 2. Kemarin terlalu parah kata dokter, sehingga dia memutuskan pengambilan jalur pengobatan begini Iya, dan berefek seumur hidup. iya. Keinginan kamu melanjutkan pekerjaan di Taiwan. Dan menurut agensi ada gak majikan yang mau menerima kamu dalam kondisi seperti ini? Ada. Ada. Kalau ada. Insya Allah ada ya. Jadi agensi kamu ini benar-benar berjuang buat kamu. Bahkan biaya pengobatan ini juga dia yang nyarikan dana buat kamu, pinjemin kamu dulu. Iya. Dan gua rasa ini dia juga udah nggak ngarep untuk, dia juga nggak selalu minta kapan kembaliin, nggak ada lah ya. Kalau ada. Agensi dia lumayan loh. Agensi katanya juga pernah menghubungin pihak yang di Nehu, tapi tidak mendapat jawaban yang menurut mereka mengarah ke arah memberi sedikit bantuan atau perhatian. Bagaimana? Pak, coba dipilah kembali Pak. Ini menurut kamu ini penting apa enggak? Ini termasuk golongan kasus besar apa enggak? Sampai ini pikirin lagi sendiri dah. Gue malas lah ngomongan. Orang kan orang-orang lulusan ya. Jadi Mbak ini sekarang posisinya memang sudah dioperasi, tapi dia harus melanjutkan perobatan dengan memakan obat secara rutin setiap hari ya. Iya. Sampai kapan? Sampai benar-benar sembuh. Sampai benar-benar sembuh. Dan kata dokter mungkin bisa memakan berapa lama? Ya belum tahu. Belum tahu. Terus Masih alat tetap itu juga harus digunakan seumur hidup. Iya. Inilah alasan sebenarnya kenapa agensinya telepon saya. Dan agensi kalian jangan benci sama saya. Ya. Kalian kalau pinter, kalian bisa menggunakan saya. Saya ini nggak benci sama kalian. Kalian suruh saya apa, yang penting bantuin PMI, saya oke. Ya. Ini saya harapkan dari kalian, termasuk dari saya pribadi juga, nanti saya mulai sendiri. Dan saya akan meletakkan lagi nomor telepon dia di atas. Jikalau dari kalian yang memang ada kelebihan rezeki, bisa tolong bantuin ini dulu, karena saya udah nggak berharap dari yang sana-sana. Kita berharap pada kalangan kita sendiri dah. Kita memang kalangan bawah ya, kalangan mencari nafkah di sini. Tapi berbagi rezeki ini bagus. Ini benar-benar memprihatinkan menurut saya. Kasus pertama yang saya temuin juga berefek seumur hidup. Dan kamu tuh penuh enggaknya juga nggak ngerti ya. Enggak ngerti. Mohon maaf, kamu buang angin juga dari sana. Buang angin juga dari sana. Jadi bagian belakang udah nggak berasa sama sekali udahan. Udah dijahit semua. Udah dijahit semua. Usus kamu dijahit, Ya, ususnya dipotong. dipotong, terus dijahit, dipindahin ke dipotong sana, 20 cm. bawahnya udah nggak ada. Nggak ada. Jadi bagian bawah itu dijahit semua, pindahin ke sini. Gitu. Kalau mau nangis nggak apa-apa lah, nangis lah. Seorang cewek, seorang ibu dari seorang anak, berjuang. Nah, agensi juga udah mati-matian wira-wiri sana sini. Cariin majikan ini luar biasa nggak gampang yang mau menerima dia dengan kondisi seperti ini. Insya Allah ada yang mau lah. Dan dia hanya berharap dia bisa meneruskan pekerjaan. Tapi kalau dihitung-hitung budget dia dari gaji dia resmi untuk menutupin apa yang harus dia keluarkan dan juga biaya anaknya sedang dirawat, saya rasa ini sangat berat bagi kamu.
Bagi kalian kalau misalnya bener adalah Keko minta tolong bantu dia meringankan sedikit mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua bagi ada rezeki lebih udah bantuin dulu biar dia bisa ngelewatin masa berat dia. Bayangin lo orang kalau dalam posisi seperti dia bagaimana? Bantu dia ringankan sedikit pengeluaran dia sampai dia bisa kembali ke kehidupan normal. Mungkin saat ini dia masih shock, masih tidak bisa menerima apa yang terjadi pada diri dia ya. Karena tadi dia habis ngeliat itu ada ngobrol-ngobrol sedikit. Jujur aja dia masih belum bisa terima apa yang terjadi pada diri dia, tapi ya mau gimana lagi. Harapan dia cuma satu, saya ingin meneruskan perjuangan saya memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Katanya begitu. Dia mau meneruskan perjalanan hidup dia, masih mau bekerja demi memberikan kehidupan yang lebih layak kepada anaknya. Ini jawaban dia tadi yang bikin gua shock. Ya, gua teleponin agensinya bilang, kita optimis bisa mencarikan dia majikan. Beri kami kesempatan. Agensinya top. Duh, mudah loh pak. 1991. Perjalanan hidupnya masih panjang dan sekarang dia begini. Sekali lagi, saya garis besarkan. Sejak dia memulai masuk rumah sakit sampai detik terakhir, agensi pernah menghubungin pihak perwakilan kita di sini, tapi responnya datar. Dan mbak ini, pernah kamu ditelepon orang KDI? Tidak pernah. Pernah kamu dijenguk orang KDI? Enggak. Tidak pernah. Sampai detik ini, Tidak. sumpah demi Allah. Cuma demi Allah. Kalau KDI telepon kamu seneng nggak? Kasih perhatian aja. Seneng ya? Tapi sampai sekarang nggak ada ya? Enggak ada. Mungkin belum bangun dia orang. Iya. Tunggulah mungkin ini Jumat, Senin nanti pasti udah bangun lah. Nanti Keke bangunin. Pak bangun pak. Kayak gitu. Iya. Aku deket kok sama mereka. Aku sering dimarahin kalau ke sana. Iya, karena sering bangunin dia orang. Si Pasha kalau datang nih pasti bawa kerjaan. Maaf loh bapak, ini bapak saya minta tolong, ini sangat serius. Ini sangat serius. Ya, dan mbak ini dia masih mau meneruskan perjuangan dia. Ini udah dibantu banyak pihak, termasuk dari kita pribadi sesama PMI. Bagaimana dengan Anda? Jangan hanya mereka yang pulang baru dibantu perobatannya di Indonesia. Bantulah mereka yang begini, yang masih di Taiwan, yang masih memperjuangkan keresmian mereka. Daripada mereka memilih jalan kabur. Oke. Saya seling satu kasus. Bentar ya. Ada yang copot. Udah terusin aja, nggak apa-apa, biarin aja. Saya minta kasus yang satunya lagi tuh. Saya seling satu kasus bapak. Ini mohon maaf ya, kekeselingin lagi. Nah, di sini saya balik lagi, Pak. Dari kasus begini, ini adalah jawaban di mana banyak kaburan yang pulang dalam kondisi sakit parah. Kenapa? Pada saat mereka resmi, mereka mendapatkan kabar buruk tentang diri mereka begini, daripada mereka dipulangkan, lebih baik kabur. Ini adalah pemikiran mereka yang salah total. Makanya di sini banyak sekali kasus kaburan kedapatan memiliki penyakit parah. Karena begini nih, kondisi stagnan begini. Jadi dia kalau nggak diobatin, ya paling dipulangin. Nah kalau diobatin, bingung biayanya. Dan kita tahu pemerintah kita, perwakilan kita di sini sibuk. Jadi tidak semua kasus yang bisa dibantu. Tapi kasus yang udah parah begini masa enggak sih? Ya kan aneh. Nah, udah itu ini. Ntar ya. Ini ada satu kasus di mana ini ada nggak percakapan dia minta duit itu? Bentar ya. Ini ada satu kasus, saya seling lagi dah. Inilah contoh-contoh di mana mereka titik mula mereka bisa kabur ya. Satu, karena penyakit.
Ya, penyakit yang mereka tidak bisa menangani sendiri. Nah, jadi ini ada satu PMI, dia dulunya dari Penghu. Dan tuh dia pindah agensi. Nah, agensi ini memberi dia satu pekerjaan di mana kondisi dia cuman satu rumah dengan nenek. Dan nenek ini mungkin ada penyakit saraf. Jadi nenek ini selalu maki dia, selalu dorong dia, selalu menghujat-hujat dia. Kadang beri makan aja istilahnya, kadang dikasih, kadang enggak, kadang diizinkan beli, kadang enggak. Terus, nah dia karena baru pindah agensi, jadi agensi yang baru ini, dia juga sebenarnya nggak mau pindah agensi, tapi dimainkan. Dari Penghu kan dia mau pindah. Dari Penghu kakeknya meninggal atau neneknya itu mungkin yang meninggal. Dia nggak dapat job, katanya ada satu job tapi lu mesti pindah agensi. Karena agensinya dia yang dulu itu ada cuma berkerumun di Penghu. Dipindahlah ke Taipei. Nah pindah ke Taipei dapat ini, kan dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dia nggak mau ngikutin aja agensi yang baru ini. Ternyata dia dimasukkan ke pekerjaan begini. Dan pada saat dia memberitahu agensinya, terus agensinya malah ngomong, nah saya kasih lihat ya. Udah ngomong ke agensi belum? Udah nggak dijawab, nggak dibalas, diblokir semua. Agensi memblokir dia. Ya ampun. Aku udah kesel sama majikan juga. Kamu udah telepon beberapa belum? Takut waktu peninjauan kesini komplain marah-marah dan nggak boleh pindah sampai 1 tahun. Katanya ngancam. Aku takut majikan saya soalnya saya sensitif banget, marahnya kayak nenek juga songong gitu. Songong, maaf ya ada ngomong songong ini karena ini lebih ke arah neneknya lebih tidak bisa mengontrol diri. Ya. Maka pembantunya 3 pada pulang nggak finish. Yang saya anehkan pada pulang nggak finish, kenapa nggak boleh pindah majikan? Berarti kan agensi ini aneh. Ya kan kalau nggak cocok kan nggak perlu finish, dia kan bisa pindah. Aku baru ngerasain beberapa bulan begini, aku pengen kabur aja nggak apa-apa, penting saya fokus kerja nyaman, dikasih pasien juga tidurnya terus majikan ngerti kita. Ini aku nggak boleh keluar, nggak boleh masak jadi tertekan. Terus aku nggak mau ribet banyak masalah gitu dia takut ya. Soalnya percakapannya panjang, kalau mau percakapan ini bapak ya nanti saya bisa kasih buktinya juga ada. Dan dia dimintain segenap uang untuk pindah majikan. Coba cari percakapannya ada nggak sih? Segenap uang kalau nggak salah berapa tuh? 15.000 NT untuk pindah di luar biaya pembaruan ARC dan paspornya. Ya sebenarnya banyak sih kasus yang seperti ini. Tapi gue nggak ngerti apakah kalian di sana ngerti apa enggak. Saya balik lagi. Tolong bapak, tolong yang ini aja dibantu. Dia masih ingin bekerja, tapi masalah pembiayaan untuk tahun pertama dan tahun kedua dia merasa berat. Agensi bukannya angkat tangan, agensi juga udah membantu uang lebih daripada 70.000. Gua nggak tahu mereka tuh dapetin uang dari mana, pokoknya dikucurin ke dia. Nggak pernah dimintain lagi, jadi gua rasa agensi juga ngikhlas. Tapi kan dia ke belakangnya masih perlu banyak sekali pengeluaran dan butuh sedikit perhatian lah dari kalian. Nah saya balik lagi, nggak apa-apa, itu ntar aja. Dan saya balik lagi, tolonglah dikasih budget untuk mereka yang mempertahankan keresmian mereka, ya, agar mereka bisa melanjutkan dengan tenang pekerjaan mereka, meskipun dalam kondisi sakit. Kan masih bisa berawat jalan. Askes buat apa kalau gitu? Kita barakas banyak, mahal buat apa kalau nggak boleh dipakai? Ya kan? Nah, jangan cuman PMI yang sakit pulang baru dikasih perhatian terus nangis-nangis. Ya kan? Kenapa yang begini tidak ada sama sekali? Yang lain saya nggak ngerti lah. Untuk kasus Mbak ini sama sekali tidak mendapat perhatian. Telepon aja nggak ada. Ya, saya akhirnya sensi banget loh. Yang resmi-resmi ini kenapa nggak diperhatiin? Ya enggak. Yang kaburan kasus berat juga nggak diperhatiin. Yang berat nggak diperhatiin. Yang ringan-ringan di welcome greeting.
Ya kan? Jangan gitu loh Bapak, tolonglah dipilah. Sedikit budgetnya buat mereka begini, wis kadung loh, nangkung loh. Jangan nangis ya. Ya Bapak ya, kita tunggulah. Buat teman-teman, udah, gua nggak begitu harap pada yang di sana. Nah, kalau misalnya ada, udah kita lakukan sendiri. Kita mulai dari diri kita, beramallah. Dia benar-benar memerlukan bantuan. Ya, gitu aja. Saya nggak mau ngomong panjang lebar karena saya juga udah nggak, misalnya kurang mood lah setelah mendengar penyakit dia ternyata lebih parah daripada yang saya kira. Semoga dengan ini kamu bisa mendapat sedikit bantuan dari anak-anak, dan semoga kamu juga diberi ketabahan, keikhlasan untuk menjalani hidup kamu ke depannya. Dan terus saya doakan, saya kontak dengan jenis kamu, semoga kamu dapat majikan dengan pekerjaan yang lebih ringan agar kamu bisa terus bekerja dan menghasilkan demi anak kamu. Ya. Thank you, selamat siang. Mohon maaf live saya tadi saya hapus karena tadi saya lebih ke arah lebih banyak iseng. Saya nggak ngerti kalau keadaan dia bener-bener gawat seperti ini. Thank you dan bye-bye.